Jawazu ihtisalir rajuli bi fadlil mar'ati. Bolehnya mandi seorang laki-laki bekas wanita, ya, bekas wanita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi, ya, bekas Maimunah, ya, bekas Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian wali ashabis sunan, dan milik daripada para ashabus sunan, yaitu para penulis sunan. Bagaimana riwayatnya? Ightasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Di para penulis sunan, mereka memiliki riwayat bahwasanya sebagian daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi fi jafnah, dalam sebuah wadah kecil gitu ya. Kayak ina, ya, kayak colang kayak gitu, seperti itu. Faja'a liyaghtasila minha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk mandi darinya. Faqalat lahu, kemudian, ya, sebagian daripada istri-istri Nabi itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu junuban." Sungguhnya aku sedang junub ya Rasulullah gitu. Faqala, maka kata Rasulullah sallam, "Innal ma'a la yujnib." Air itu tidak jadi junub gara-gara kamu junub. Paham kira-kira? Maksudnya kondisi air tidak berubah meskipun kamu junub mandi dari sana, gitu loh. Wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. At-Tirmidzi mensahihkannya dan juga Ibnu Khuzaimah. Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, ya, hadis tadi, ya, maka kita akan mendapati beberapa hal yang perlu untuk disyarah dari lafadznya, yaitu misalkan kalimat bifadli Maimunah. Kalimat bifadli Maimunah. Siapa Maimunah ini? Tentunya Maimunah adalah Maimunah bintil Haris, yaitu Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau, ya, itu tahun ke-7, ya. Ya, tahun ke-7 ketika beliau berumrah dengan umrah qadhiyah seperti itu. Kemudian ikhwah fillah, Maimunah berarti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini juga sebagai penjelas hadis yang kedua, bahwasanya di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas mandinya adalah Maimunah. Karena disebutkan di hadis yang kedua, ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istri Nabi. Nah, kalau di hadisul bab yang atas tadi itu menjelaskan bahwasanya salah satunya di antaranya adalah Maimunah, kan begitu. Ya, bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, seperti itu. Nah, kemudian ada kalimat inni kuntu junuban. Ya, sungguhnya aku ini junub, gitu. Ya. Dan kita tahu bahwasanya asabatu janabah. Janabah itu, junub itu mengenai seseorang tentunya bijima'in au inzalin, yaitu dengan jima atau inzal. Ya, inzal itu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani. Ya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, berarti kondisi yang sedang mandi pada waktu itu kondisinya sedang junub. Artinya bisa junub berdasarkan karena apa? Karena inzal, atau bisa jadi juga karena jima. Ya, tentunya kalau Maimunah istri Nabi itu dikarenakan jima, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yujnib. Ya, sungguhnya air itu la yujnib, tidak apa? Tidak junub, seperti itu. Ya.
Artinya adalah ya, kalau misalkan air itu terkena asar bekas daripada orang yang junub, kemudian berubah menjadi najis, ya, maka menjadi air yang najis, kan begitu ya. Tapi kata Nabi SAW, air itu tidak junub. Meskipun ada orang yang mandi junub di sana, menggunakan air tersebut, maka tidak kemudian otomatis airnya berubah jadi junub. Maka ini juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, yaitu tentang fa'innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Kembali kepada asalnya, bahwasanya sungguhnya air itu tidak ada yang bisa menajisinya sesuatu apapun, termasuk juga orang yang junub, gitu. Oke, itulah mengapa Rasulullah SAW tetap mandi di air tersebut, ya, meskipun tahu itu bekas mandinya orang yang junub, ya, demikian. Nah, ikhwafillah, hadis ini, ya, dan juga hadis yang sebelumnya itu dalilun ala jawazi ightisalir rajuli bil ma'il ladzi yabqa min ghusl mar'ah. Bolehnya seorang laki-laki itu mandi dengan air sisa daripada mandinya perempuan. Boleh, ya, karena mandi ini ikhwafillah sama sekali tidak mempengaruhi dalam kesucian air. Li'annal ma'a la yanjus, karena air tidak najis. Ya, wa hadzal fi'lu minar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan fi'il ini, perbuatan ini berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, li bayani tasyri', untuk menjelaskan pensyariatan yang menunjukkan bolehnya kita mandi bekas mandinya siapa? Perempuan. Nah, oke. Oleh karena itu khafillah wa huwa dalilul jawaz, maka dia itu dalil akan kebolehannya. Fayakunu thubutul fi'li qarinatan sarifatan an hamlin nahyi fi ma taqaddam ala tahrim. Ya, maka telah tetaplah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qarinah, sebagai indikasi, sebagai indikator daripada apa? An hamlin nahyi fi ma taqaddam, yaitu membawa hukum daripada sebelumnya yang merupakan pengharaman menjadi boleh. Karena apa? Karena Nabi sendiri melakukan hal tersebut. Demikian. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya fa'allahu rahimani wa rahimakumullah. Nah, larangan sebelumnya itu laisa litahrim, bukan untuk mengharamkan, ya, dan juga tidak dikatakan bahwasanya ini khusus untuk Nabi SAW, ya, dan tidak ada yang namanya pertentangan dalil yang pertama dengan yang kedua, ya, karena Nabi SAW mengatakan innal ma'a la yujnib wal ma'u la yunajjisu syai', yufidu anna dzalika, ya, anna dzalika ghairu mukhtas bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga redaksi ar-rajul yang ada pada sana di dalam hadis itu tentunya terkandung dalamnya bi tariqiz zuhur kama fil usul. Ini dengan jalan yang sangat terang benderang, jelas sekali. Seperti itu. Ya, dan adapun kebolehan mandinya perempuan bekasnya laki-laki, tentunya falam yarid fihi dalil. Yang seperti ini tidak ada dalil. Akan tetapi yang seperti ini dikiaskan alal jawaz, akan kebolehannya. Ya, fi haqqir rajul min babil aula. Tentunya kalau rajul lebih utama lagi. Dalam artian karena mereka ya lebih utama lah dibandingkan perempuan. Bekas perempuan saja boleh, apalagi bekas laki-laki. Ya, demikian. Jadi kalau itu karena tidak ada dalil, maka qiyas. Bekas laki-laki boleh tidak untuk dipakai perempuan mandinya? Boleh. Apalagi bekas perempuan saja boleh, apalagi bekas laki-laki. Ya, baik. Bisa dipahami sampai sana? Insyaallah.